Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 18 hingga 20, demikian bunyinya. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Saudara, pernahkah saudara mengalami penolakan atau bahkan penghinaan ketika saudara mencoba bersaksi tentang Kristus kepada seseorang? Bagi saudara yang pernah bersaksi, tentu sangat mungkin saudara juga pernah mengalami penolakan tertentu seperti ini. Rupanya ini adalah menjadi suatu hal yang sangat lumrah jika terjadi ketika seseorang bersaksi. Saudara, sejak berdirinya gereja di dunia, umat Tuhan sudah mengalami banyak tantangan dan hambatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia ini dan kuasa iblis untuk menghentikan pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja Tuhan, termasuk dengan menganiaya dan memenjarakan para pemberita Injil. Namun usaha itu tidak berhasil. Injil terus diberitakan dan gereja terus bertumbuh. Saudara, memang tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus dan membawa berita Injil ini kepada dunia. Yesus sendiri berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Hal ini menggambarkan suatu situasi yang sulit dan berbahaya. Namun pada saat yang sama Tuhan berjanji Ia akan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Dan Ia akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kisah penangkapan para rasul di Yerusalem sekali lagi menyatakan penggenapan janji Tuhan bagi saksi-saksinya. Ada kuasa Allah yang menyertai mereka. Dan bahkan ketika mereka ditangkap, maka secara ajaib malaikat Tuhan itu membebaskan mereka dari penjara dan kemudian memberikan perintah kepada para rasul supaya mereka terus memberitakan Injil untuk membawa jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan itu kepada Tuhan. Saudara, kita melihat sekalipun gereja mengalami banyak tekanan, namun ia terus bertumbuh. Injil tidak dapat dihentikan oleh kuasa dunia atau oleh kuasa iblis sekalipun. Semakin dihambat, justru semakin merambat. Dengan keyakinan pada kuasa Tuhan yang menyertai kita sebagai saksi-saksinya, dan keyakinan bahwa hanya kuasa Injil yang dapat menyelamatkan orang berdosa, maka kita mau mentaati panggilan Tuhan untuk membawa kabar baik itu di tengah dunia. Nah, bagaimana kita membawa kabar baik itu di tengah dunia? Yaitu melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita. Kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa membawa kabar baik itu kepada mereka. Melalui hidup kita, mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kita alami. Karena itu baiklah kita hidup sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan anugerah yang sudah kita alami dalam Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan, yang tidak mempunyai pengharapan di luar Tuhan. Sekarang kita memiliki pengharapan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Itulah juga yang kiranya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Melalui berbagai keadaan, mungkin mereka sedang bergumul, kita mendoakan mereka. Mereka membutuhkan nasihat ataupun dukungan, kekuatan, kita menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Maka ini menjadi satu cara kita membagikan kabar baik itu, dan kita serahkan kepada kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja melalui firman ataupun kesaksian yang sudah kita berikan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga hidup kita dapat menjadi saluran berkat, menyaksikan Injil, kabar baik itu, dan bisa membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.